Shalom, selamat pagi. Kita kembali diberkati Tuhan di pagi hari ini. Mari saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu kesempatan untuk kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, dan Tuhan Yesuslah yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah dalam pergumulan apapun, jangan tawar hati. Dan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dunia yang menawarkan berbagai hal yang mencoba meninabobokan kehidupan kita dengan hal yang sepertinya indah, gampang, menjanjikan, dan lain-lain. Namun ketika menolak segala bentuk tawaran itu, maka sebaliknya lah yang kita dapatkan, yakni tekanan, penderitaan, kesusahan. Sebagai orang percaya, kita diarahkan untuk dapat melihat bahwa kehidupan tidak berakhir di dunia ini saja. Justru inilah yang menjadi titik perjuangan kita. Janganlah tawar hati, karena kehidupan yang sementara ini, firman Tuhan ini menggambarkan bahwa dalam diri setiap manusia ada 2 unsur kehidupan, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah. Suka atau tidak suka, manusia lahiriah semakin hari semakin tua, merosot, lemah, dipengaruhi oleh panca indera kita. Semakin tua, tenaga semakin berkurang, semakin merosot, daya ingat, penampilan, penglihatan, mata lahiriah semakin rabun, tubuh semakin membungkuk, pendengaran berkurang, nafsu makan pun berkurang. Artinya, pertama, tidak ada manusia yang bertambah hari semakin muda, tetapi pasti semua tua. Kedua, mata lahiriah kita tidak mampu melihat hal-hal rohani. Ketiga, mata lahiriah atau jasmani hanya mampu melihat sebatas mata, memandang, yaitu hal-hal yang kita alami dalam dunia ini. Oleh karena itu, dalam kondisi itu, ketika kita alami, janganlah tawar hati. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal ini mengajarkan kepada kita bahwa akan ada saatnya kita mengalami kesesakan akibat masalah-masalah kehidupan. Kita dapat merasakan kesesakan ketika muncul sakit penyakit, bisnis yang tidak berjalan lancar, atau ketika kemalangan terjadi. Ya, kita tidak dapat memilih apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Namun, kita selalu dapat memilih respons atau sikap kita terhadap segala situasi kehidupan. Kita dapat menghadapi kesesakan hidup dengan pilihan sikap yang terbaik. Menjadi tawar hati atau kehilangan semangat dalam kesesakan melemahkan kekuatan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita semakin semangat di dalam menjalani hari-hari kita dan semakin mengandalkan Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kita boleh melaluinya dengan hati yang dipenuhi sukacita dan juga semangat di dalam menjalaninya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.